Halo, selamat datang di kelas matematika wajib. Ini waktunya kalian belajar notasi sigma. Jadi, di semester pertama kelas 11 ini ada lumayan banyak bab, dan semoga kita bisa menyelesaikannya di semester ini. Jadi ada 5 bab. Yang pertama itu induksi matematika, kemudian ada program linier, matriks, kemudian ada transformasi geometri, dan barisan dan deret. Nah, di bab pertama ini kita akan memulainya dengan notasi sigma. Sudah siap PPKM? Pelan-pelan kamu memahaminya. Bukan pelan-pelan kamu menghilang ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, jadi setelah mengikuti pembelajaran induksi matematika ini, diharapkan kamu akan bisa mengamati dan mengidentifikasi fakta pada notasi sigma serta masalah terkait. Kemudian menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan notasi sigma. Oke, coba kalian perhatikan pola dari batang korek api ini. Jadi di pola pertama itu, dia ada 1 batang korek api. Di pola yang kedua ada 3 korek api. Kemudian di pola yang ketiga ini ada 5 korek api. Di pola keempat itu ada 7 korek api. Kemudian di pola yang kelima ada 9 batang korek api. Nah, pada setiap pola ini kalau kalian jumlahkan itu akan membentuk yang namanya deret aritmatika. Kalian juga sudah mempelajari tentang deret aritmatika ketika kalian di kelas 9 SMP. Nah, nanti di akhir bab juga kita akan mengulasnya kembali. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan jumlah seluruh pada batang dengan pola ke N. Jadi kalau keseluruhan di pola pertama kan ada 3 korek api. Kemudian di pola kedua itu ada 3. Nah, berapa jumlah korek api yang bisa disusun gitu? Jadi berapa korek api yang dibutuhkan untuk menyusun pola ke 100? Nah, untuk menghitungnya sebenarnya sudah ada rumusnya gitu. Jadi suku ke N-nya atau pola ke N-nya itu bisa diperoleh dengan 2N plus 1. Nah, bentuk dari deret 1 ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, ditambah ke 9 ini. Ditambah 9, ditambah sampai dengan ditambah 2N plus 1 ini bisa kalian tuliskan gitu. Ini kan kalau sampai 100 gitu panjang sekali penulisannya. Sebenarnya ini ada cara menyingkatnya. Nah, cara memperingkas itulah yang bentuk ringkas dari deret inilah yang disebut dengan notasi sigma. Jadi, kalian bisa meringkas ini dengan menggunakan notasi sigma, kayak gitu. Oke, sebenarnya apa sih notasi sigma kayak gitu? Jadi notasi sigma adalah simbol untuk menunjukkan beberapa bilangan terurut yang mengikuti suatu pola atau aturan tertentu. Maaf, ini saltik ya. Kemudian lambang dari notasi sigma adalah ini. Itu dibacanya sigma. Dia adalah huruf S pada huruf Yunani. Jadi huruf S ini menyatakan sebagai S, sum, dari kata sum, yang berarti jumlah. Nah, kalau kalian punya U1 atau suku pertama, ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga, sampai dengan ditambah suku ke N, ini dapat kalian tuliskan dalam bentuk notasi sigma. Jadi bacanya itu sigma atau jumlah UK atau suku ke K dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas N. Nih, jadi N ini namanya batas atas, kemudian K sama dengan 1 disebut batas bawah, kemudian selang di antara 1 sampai ke N itu himpunannya disebut dengan daerah penjumlahannya. Oke, kalian bisa menyatakan notasi sigma ini dalam bentuk deret. Jadi kebalikannya, kalau tadi kan kita sudah menyatakan bentuk deret dalam notasi sigma. Sekarang gimana menyatakan bentuk umum notasi sigma itu? Jadi kalau kalian punya sigma UK, jadi saya
biasanya pakai sigma, kalau kalian mau pakai jumlah juga boleh, kayak gitu ya nyebutnya. Jadi baca dulu UK-nya baru batas. Jadi sigma UK dengan batas dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas N itu sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan nanti ditambah UN. Ini bacanya. Sigma atau jumlah UK untuk K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan ini harusnya N ya. Oke, ini contohnya. Jadi kalau kita punya sigma XI untuk I sama dengan 1 sampai dengan 5, itu sama artinya dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5. Jadi setiap I itu diganti dengan daerah penjumlahannya. Ini kan dia batasnya dari 1 sampai 5, daerah penjumlahannya dari 1 sampai 5. Jadi tinggal ganti I-nya dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sigma kan artinya penjumlahan, tinggal dijumlah, kayak gitu. Jadi ini akan menyesuaikan. Kalau di sini dia N, nanti batasnya pasti akan N. Kecuali untuk bentuk sifat-sifat yang khusus, yang akan kita bahas nanti, kayak gitu biasanya. Kalau di sini, di sini A, nanti ini juga akan A, kayak gitu. Jadi dia menyesuaikan. Kemudian contoh yang kedua, ada sigma penjumlahan 3I ditambah 1 dengan I sama dengan 3 sampai 6. Ini dia kalian artikan nih, ganti I-nya dengan 3 sampai 6 gitu. Jadi dia kalian peroleh 3 kali 3 ditambah 1 ditambah 3 kali 4 ditambah 1 ditambah 3 kali 5 ditambah 1 ditambah 3 kali 6 ditambah 1. Kayak gitu. Oke, kalau kalian ada yang masih bingung, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Selanjutnya kita akan menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Jadi langkah-langkah menyatakan deret menjadi notasi sigma itu ada 2. Yang pertama, kalian harus mencari dulu rumus umum suku ke N dari suatu deret. Kemudian mencari batas bawah dan batas atas. Oke, ini saltik lagi ya, maaf. Oke. Untuk menentukan rumus suku umum ini, kalian harus mengetahui dulu pola atau tipe deret yang kalian punya. Apakah dia berupa deret aritmatika yang mempunyai beda atau selisih yang tetap, atau ternyata dia adalah deret geometri yang mempunyai rasio atau perbandingan antar suku yang tetap. Kalian harus ingat itu lagi. Coba dibuka-buka bab terakhir dari semester 1 ini, biar kalian ingat lagi pelajaran waktu kelas 3 SMP. Kemudian selanjutnya tinggal mencari batas bawah atau batas atas. Ini kalian perlu lagi mengingat rumus suku ke N-nya. Nanti diambil dari langkah pertama. Ini contohnya, jadi kalian diminta menyatakan deret berikut dalam notasi sigma. Jadi ada 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 sampai dengan ditambah 56. Langkah pertama, nih lihat U1-nya atau suku pertama. Jadi U itu menandakan suku ke, kemudian N itu di sini dia menyatakan urutan biasanya. Kalau UN gitu, maksudnya itu berarti urutan ke N gitu. U1-nya 2, U2-nya 5, maka beda deretnya itu adalah tinggal dikurangin. U2 dikurangi U1 sama dengan 3. Nah, kalian bisa cek lagi 8 dikurangi 5 juga 3. Maka ini adalah deret aritmatika. Hati-hati ya, jadi harus cek 2 sebenarnya, tapi saya kasih contoh 1 aja. Kemudian rumus suku ke N-nya. Oke, ini karena barisan deret aritmatika, jadi suku ke N-nya nih, yang U ini menandakan suku, N yang di sini menandakan urutan dari bilangannya. Jadi rumus suku ke N deret aritmatika itu adalah UN sama dengan A ditambah hasil kali B dengan hasil pengurangan N dan 1. Oke, ini ya notasinya kayak gini. Coba kalian cari rumus suku ke N dari deret geometri. Kayak gimana? Oke, A-nya kita peroleh 2. Jadi A itu sama dengan suku pertama. Kemudian B itu sama dengan beda deret. Kayak gitu.
maka tinggal dimasukkan. A itu 2, B itu 3. N-nya kita biarin karena kita mau cari rumus suku ke N-nya. Maka kita akan peroleh 2 ditambah, ini kalian kali dengan kali pelangi, N kali 3 diperoleh 3N, negatif 1 kali 3 diperoleh negatif 3. Maka kita akan peroleh rumus suku ke N dari deret ini adalah 3N dikurangi 1. Selanjutnya, kita akan mencari batas bawah dan batas atas notasi sigma. Jadi notasi sigma ini kan mulai dari suku pertama, jadi otomatis K-nya akan sama dengan 1. Kemudian UN-nya itu adalah suku terakhir di sini. Suku terakhirnya itu adalah 56. Tadi UN, rumus suku ke N-nya kita peroleh 3N dikurangi 1. Maka ini tinggal disamakan, jadi 3N dikurangi 1 sama dengan 56. Oke, ini si satunya gitu. Jadi kedua ruas ini kita jumlahkan dengan 1, atau bahasa yang kalian kenal adalah pindahkan ruas 1 ini ke ruas kanan. Jadi dia akan menjadi plus kayak gitu. 3N sama dengan 57. Maka kalian akan peroleh N itu adalah 57 dibagi 3, hasilnya 19. Nah, maka batas atas N-nya itu adalah 19. Maka kita punya notasi sigma dari 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah sampai dengan 56 itu adalah K sama dengan sigma 3K dikurangi 1 dengan K sama dengan 1 sampai dengan 19. Kayak gitu. Oke, sekarang kita akan membahas sifat-sifat notasi sigma. Jadi ini sifat yang pertama. Jadi notasi dari sigma K untuk K sama dengan 1 sampai N itu sama artinya maknanya dengan sigma I sama dengan sigma I dengan I sama dengan 1 sampai N. Jadi kalau mau di sini pakai Z gitu, ini juga sama artinya dengan sigma Z dengan Z sama dengan 1 sampai N, kayak gitu maksudnya. Jadi variabelnya ini bisa berubah. Nih, variabel-variabel di sini itu bisa berubah. Gitu maksud dari sifat notasi sigma yang pertama. Yang kedua, itu ada sigma C dengan K sama dengan 1 sampai N. Dengan C ini maksudnya adalah suatu konstanta. Jadi kalau di sini ada suatu konstanta, terus variabelnya di sini itu ternyata berbeda dengan konstanta itu, jadi di konstanta ini cuma angka gitu aja sederhananya. Nanti itu hasilnya adalah N dikurangi M ditambah 1 kali C. Sorry, ini harusnya K sama dengan M ya. Sebentar, kita ganti deh, biar nggak bingung. Oke, nih, dia diperoleh batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 kali dengan C-nya. Nih, maka kita akan punya, ini contohnya, hitunglah nilai dari sigma 3 untuk K sama dengan 1 sampai dengan 5. Penyelesaiannya, sigma 3 untuk K sama dengan 1 sampai 5 itu sama dengan 5 dikurangi 1 ditambah 1 kali 3. Maka kita peroleh hasilnya 15. Sifat notasi sigma yang ketiga itu adalah kalau kalian punya sigma CK, ini bukan ketawa yang CK gitu ya, tapi ini bukan juga minimarket. Tapi ini maksudnya adalah suatu konstanta kali suatu huruf, kayak gitu, atau variabel. Jadi sigma CK dengan K sama dengan 1 sampai N itu sama artinya dengan kalau kalian tuliskan konstanta kali sigma K untuk K sama dengan 1 sampai dengan N. Dengan C itu adalah konstanta. Ini contohnya, kita akan menghitung sigma 4N dengan N sama dengan 1 sampai 5. Penyelesaiannya, oke, ini 4-nya kan berupa konstanta. Jadi kalau ada
suatu angka, itu namanya konstanta ya. Di sini konteksnya kayak gitu. Suatu angka di dalam sigma. Ini 4 kali sigma n dengan n sama dengan 1 sampai dengan 5. Itu sama artinya dengan 4 kali, sekarang kita tinggal ganti. Ini kan n. Kita tinggal masukkan. Diperoleh 4 kali, ganti n-nya dari 1 sampai 5. 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5. Itu hasilnya 60. Kayak gitu. Atau kalau kalian mau pakai rumus, nggak bisa pakai rumus yang lain lagi. Udah mentok. Kayak gini caranya. Ini titiknya kali ya, bukan koma. Kemudian sifat yang keempat, kalian punya gimana kalau sekarang ada suatu penjumlahan dalam bentuk di sininya. Dalam bentuk yang mau kita jumlahkan. Nih, contoh. Ini biar kalian nggak bingung maksudnya ini. Jadi kalau kalian punya sigma n kuadrat ditambah 4n dikurangi 3 dengan n sama dengan 1 sampai 5, ini bisa kalian ubah bentuknya menjadi sigma n kuadrat dengan n sama dengan 1 sampai 5 ditambah sigma 4n n sama dengan 1 sampai 5 dikurangi sigma 3 dengan n sama dengan 1 sampai 5. Setelah bentuknya kayak gini, nanti kalian bisa tinggal cari nilainya lagi. Caranya kalian bisa gunakan rumus yang ini lagi. Dan sesuaikan dengan, padukan juga dengan rumus yang nomor 2. Ketemu deh hasilnya. Oke? Oke, sifat notasi sigma yang kelima itu adalah sigma K untuk K sama dengan M sampai dengan N itu sama dengan, jadi kalau sekarang kita mau ubah, jadi sifat ini untuk sifat mengubah batas bawah dan batas atas dari notasi sigma. Jadi caranya kalau misalnya kalian mau menjumlahkan batas atas dengan suatu bilangan P itu harus bilangan bulat ya di sini, maka nanti yang mau dijumlahkan itu harus dikurangi. Nah, kalau batasnya kalian kurangi, nanti yang dijumlahkan, yang mau kita jumlahkan, jadi aljabar yang mau kita jumlahkan itu harus dijumlah dengan senilai P juga. Jadi kalau kamu tambah di sini P, di sini harus dikurangi. Kalau di sininya kamu kurangi, di sini harus ditambah, kayak gitu. Ini contohnya, ubahlah notasi sigma 5K ditambah 3 untuk K sama dengan 5 sampai 11 menjadi notasi sigma dengan batas bawah 1. Oke, kalau kita mau mencari K sama dengan 1 untuk sebagai batas bawah, berarti kan kita harus mengurangi ya. Nih penyelesaiannya. Biar jadi 1, berarti 5 ini harus dikurangi 4. Dah. Ini batas bawahnya kita kurangi 4, batas atasnya juga kita kurangi 4. Ini yang ada K, jadi setiap yang ada K itu kita jumlahkan dengan 4. Ini, si 3 ini enggak. Jadi cuma si K aja yang kita tambah 4. Dan ini dia jadinya 5 kali kurung buka K ditambah 4. Jadi bukan langsung 5K plus 4, tapi cuma si K yang ditambah 4, kayak gitu. Nanti kita akan peroleh, ini kalian kali pelangi lagi ya, 5 kali K, 5K ditambah 5 kali 4, itu hasilnya 20, ditambah 3. Sehingga pengubahan notasinya itu akan menjadi sigma 5K ditambah 23 untuk K sama dengan 1 sampai dengan 7. Kayak gitu. Semoga jelas ya. Nih, contoh lainnya, kita akan mengubah sigma 3A ditambah 1 untuk A sama dengan 1 sampai 10 menjadi notasi sigma dengan batas atas 12. Oke, ini batas atasnya kan 10, kita mau ubah menjadi 12, berarti harus ditambah 2. Nih, batas bawah ditambah 2, batas atas ditambah 2, kemudian A-nya harus dikurangi 2. Maka kamu akan peroleh, ini kali pelangi lagi ya, 3 kali A, 3A, 3 kali negatif 2, negatif 6.
maka kamu akan peroleh hasil akhirnya adalah sigma 3A dikurangi 5 dengan batas bawah A sama dengan 3 sampai dengan 12. Oke, sifat-sifat notasi sigma yang lain, ini untuk yang nomor 6. Ini kalau kalian punya sigma K dengan batasnya K sama dengan 1 sampai dengan M dikurangi 1 ditambah sigma K sama dengan M sampai dengan N, ini jadi kalau selisihnya batas atas dan batas bawah yang mau dijumlahkan itu selisihnya 1, kemudian yang mau dijumlahkan itu sama, jadi nanti bisa dijadiin 1. Oke, ini contohnya, nyatakan notasi sigma berikut dalam satu notasi sigma yang sama. Kalian punya sigma P kali P dikurangi 4, untuk P dengan P itu sama dengan 2 sampai dengan 5 ditambah sigma P kuadrat dikurangi 4P dengan P sama dengan 6 sampai dengan 10. Oke, sebentar. Ini harus diperbaiki. Oke. Tuh. Oke, jadi ini kalau kalian kali pelangi gitu ya, kan P kali P, P kuadrat, P kali negatif 4 kan jadi negatif 4P, berarti ini bentuk ini sama. Karena sudah sama, kemudian ini batasnya selisihnya 1, nih, ini 5 ke 6 kan selisihnya 1, jadi bentuk ini bisa kalian jadikan 1 menjadi nih batasnya dari K sama dengan 1 sampai N. Ini berarti dari P sama dengan 2 sampai 10 ini hilang dia. Jadinya sigma P kuadrat dikurangi 4P dengan P sama dengan 2 sampai dengan 10. Apakah boleh kalau ini diubah jadi bentuk ini? Jawabannya boleh. Ini bebas-bebas aja. Kamu mau pakai bentuk ini atau bentuk yang ini. Sama aja. Oke? Sifat-sifat notasi yang ketujuh, jadi ini sifat yang terakhir, udah banyak banget ya, yang perlu kalian ingat, itu adalah sigma K, untuk K sama dengan S sampai dengan S, itu sama dengan S. Contohnya, hitunglah nilai dari sigma P dengan P sama dengan 5 sampai dengan 5, itu hasilnya 5. Coba kalian cari tahu kenapa bisa hasilnya 5. Oh ya, ini sifatnya kalau kalian cari di buku agak berbeda kan. Jadi saya sudah merangkumkan kalian sifat-sifat notasi sigma yang banyak digunakan dalam pengerjaan masalah matematika kayak gitu. Dan ini diberikan contoh. Jadi kalian nggak lagi bingung dengan apa sifat-sifat yang ada di buku itu. Kayak gitu. Oke, sekarang kita akan belajar menentukan nilai suatu notasi sigma. Ada dua cara menentukan nilai suatu notasi sigma. Yang pertama, gunakan sifat-sifat notasi sigma atau nyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Contohnya, tentukan hasil notasi sigma dari sigma 3K ditambah 2 dengan K sama dengan 3 sampai dengan 6. Jadi penyelesaiannya, kita akan gunakan yang pertama sifat-sifat notasi sigma. Jadi kalau kalian punya sigma 3K ditambah 2 dengan K sama dengan 3 sampai dengan 6, itu diperoleh hasilnya. Jadi menurut sifat yang tadi, kalau ada penjumlahan kayak gini kan bisa dipecah. Nah, kita pecah jadi bentuk kayak gini. Sigma 3K dengan K sama dengan 3 sampai 6. Ditambah sigma 2 dengan K sama dengan 3 sampai 6. Ini jadi tidak mengalami perubahan batas. Kayak gitu, jadi batasnya tetap. Kemudian 3-nya ini karena konstanta bisa kita keluarkan. Jadi 3 kali sigma sigma K dengan K sama dengan 3 sampai 6 ditambah. Kita gunakan sifat yang kedua tadi. Kita peroleh sigma. Kita peroleh kan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 kali C. Berarti 6 dikurangi 3 ditambah 1 kali 2.
kita akan peroleh hasilnya adalah, kemudian untuk bentuk yang ini berarti 3 kali, kemudian kita jumlahkan batasnya, ganti K-nya dengan daerah penjumlahannya. 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 4 kali 2. 4 ini datangnya dari 6 dikurangi 3 ditambah 1. Kayak gitu. Nanti kamu akan peroleh hasilnya adalah 62. Oke, sekarang kita nyatakan notasinya dalam bentuk deret. Nih, caranya kamu tinggal ganti setiap K dengan daerah penjumlahannya. Ini ganti dulu dengan 3, terus ganti dengan 4, ganti dengan 5, ganti dengan 6, terus jumlahin. Nanti hasilnya sama, 62. Kayak gitu. Mau pakai cara yang mana aja bebas. Cara ini lebih efektif kalian gunakan kalau bilangannya sampai besar, misalnya sampai 100. Kan gempor ya ngitung kayak gini, jadi mending kayak gini. Kayak gitu. Oke, kayak gini, kayak gitu terus ya. Oke, ini contoh yang lain lagi. Kita akan menyatakan operasi notasi sigma dari sigma 2A kuadrat ditambah 5 dengan A sama dengan 6 sampai dengan 15 dikurangi sigma A sama dengan 1 sampai 10. Sigma 4A ditambah 3 dengan A sama dengan 1 sampai dengan 10. Dalam satu notasi sigma dengan batas atasnya 12. Oke, kalau nyari batas atas 12, berarti ini harus kita kurangi 3, ini harus kita tambah 2. Ini contohnya. Oke, jadi kita punya ini kurangi 3, ini tambah 2. Maka kita akan peroleh, oke, ini kan ada A kuadrat ya, jadi ganti A-nya dengan A plus 3. Kayak gitu. Ini juga ada A, ganti dengan A dikurangi 2. Soalnya ini kan ditambah 2, berarti ini dikurangi 2. Ini kita kurangi 3, berarti di sini harus tambah 3. Kayak gitu. Maka, ini kalau kalian jabarkan A plus 3 kuadrat itu, atau kuadrat A plus 3 itu, kalian akan peroleh A kuadrat ditambah 6A ditambah 9. Kemudian ini kali pelangi juga ya, nanti hasilnya 4A dikurangi 8. Selanjutnya, ini kalian kali pelangi lagi, maka diperoleh 2A kuadrat ditambah 12A ditambah 18 ditambah 5. Kemudian ini 4A dikurangi 5. Oke. Selanjutnya, karena ini dia batasnya sudah sama, ini bisa kalian jadikan 1. Jadinya bentuknya 2A kuadrat ditambah 12A ditambah 23 dikurangi hasil pengurangan dari 4A dengan 5. Maka kita akan peroleh kayak untuk batas A sama dengan 3 sampai 12. Nanti hasil akhirnya notasi sigma yang ini akan berubah. Berasa Power Rangers ya, bisa berubah gitu. Berubah jadi 2A kuadrat ditambah 8A ditambah 28 dengan batas A dari 3 sampai 12. Kayak gitu. Jadi kalau diminta menyatakan dalam satu operasi sigma, berhenti sampai di sini. Kalau diminta menghitung nilai, baru kalian cari hasil dari ini. Kayak gitu. Oke, ini rumus-rumus yang akan membantu kehidupan kalian. Jadi, rumus yang pertama, kalau kalian punya sigma K dengan batas K sama dengan 1 sampai N, itu rumusnya ada ini, N kali N plus 1 per 2. Misal kalian diminta mencari jumlah gitu ya, penjumlahan sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 1000 gitu. Kan kalau mau hitung manual susah. Nah caranya, ini kalian tinggal di bentuk yang ini, kalian tinggal ganti N-nya kan 1000, tinggal ganti dengan 1000 kali 1000 plus 1 dibagi 2. Kayak gitu. Nah, ini rumus yang kedua untuk bentuk K kuadrat. Kayak gitu. Kapan ini dipakai? Saat kalian diminta menghitung nilai. Kayak gitu. Kalau nggak diminta menghitung nilai, ya udah. Nggak perlu gitu. Oke, ini rumus-rumusnya. Ini untuk K pangkat 3. Untuk K pangkat 4 kayak gimana? Silakan cari tahu sendiri. Oke, jadi ini rumus sudah baku gitu. Nanti dengan notasi
di saat kita sudah mulai belajar induksi matematika, kita akan belajar membuktikan rumus ini, bahwa rumus ini valid. Kayak gimana? Nantikan. Oke, sekian pelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Bye-bye.